Hai semuanya, cuma mau share beberapa part yang bikin Agia kita jadi lebih nyaman, multifungsi. Sorry, maksudnya fungsinya lebih oke. Nah, ini saya share beberapa part yang saya ganti untuk mobil saya supaya lebih nyaman dikendarai. Ya, kita mulai dari luar dulu. Yang pertama, ini yang saya ganti dari logo bentuk burung Garuda, saya ganti ke logo Toyota. Ini sih balik ke selera ya. Ini buat saya sendiri, logo ini lebih terlihat OEM, lebih terlihat Toyotanya. Itu aja, oke. Lalu yang kedua, part yang saya ganti yaitu cover plat nomor. Di sini pakai merek Easy. Di sini semua part yang saya sebutkan nanti saya nggak ada endorse atau apapun, hanya mau share supaya yang lain bisa jadi referensi atau bahan. Nah, ini bahannya akrilik, masangnya gampang. Di sini saya juga nggak akan ngasih tutorial untuk pemasangan apapun ya, part-part yang saya pakai, karena saya hanya mau share. Nanti untuk pemasangan biasanya ada di YouTube, silahkan cari sendiri. Ini akrilik, di dalamnya ada LED. Nah, nanti saya kasih lihat pas sudah gelap gimana nyalanya. Oke. Yang kedua juga yang ketiga ini lampu Agia memang sudah proyektor tapi masih halogen. Di sini saya dalamnya ganti dengan LED. LED juga banyak pilihan, begitupun dengan lampu jauhnya LED. Lalu lampu sen juga saya ganti LED. Untuk speknya nanti silahkan lihat di kolom deskripsi, saya akan cantumkan di sana. Kalau ada juga saya cantumkan juga nanti link untuk pembeliannya. Lalu selanjutnya adalah talang spion. Jadi talang ini fungsinya menahan supaya kalau hujan air nggak banyak nempel di kaca. Jadi kalau biasanya kita habis hujan atau habis kena air gitu, kacanya banyak bidik-bidik air kan ganggu. Jadi kalau ada ini, air akan ngalir tanpa nempel di kaca supaya kelihatan lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya lagi part yang saya pasang adalah cover untuk handle. Nah, di sini saya sesuaiin sama tipe Agia saya yaitu TRDS. Ini supaya menjaga, karena sebelum saya pasang ini di sini udah banyak cakaran kuku. Ketika kita masukkan tangan gitu secara tidak langsung, kuku kita akan menggores cat. Nah, itu semuanya saya pasang sampai belakang. Sama yang di ini. Nah, di tangki juga. Kalau yang tangki ini udah sepaket, jadi mereka sepaket, jadi saya pasang juga. Lumayan mempercantik kalau menurut pribadi saya. Nah, selanjutnya lagi antena sirip hiu. Antena ini fake ya, karena Agia masih pakai yang model di sini. Tapi untuk mempercantik saya pasang. Tadinya saya pakai warna silver, tapi karena warna silvernya kelihatan beda dengan cat bawaan mobil, jadi pakai warna hitam. Lumayan, kalau menurut saya sih lebih kelihatan nambah sporty. Ya, ini yang paling menurut saya sangat membantu fungsinya di mobil Agia. Karena kita tahu sendiri Agia itu paling ribet kalau buka pintu bagasi. Jadi tombol ini sangat membantu. Gimana membantunya? Jadi ketika kita unlock mobil kita, nah, dia akan nyala, tandanya dia udah aktif. Kita tinggal pencet, maka pintu bagasi bisa kita buka. Nah, tanpa harus cetekin tuas di samping jok kita. Itu pemasangannya ada di tutorial di YouTube, silahkan cari sendiri. Nah, ini gampang, jadi ketika kita tutup aja. Nah, mau buka tinggal pencet, dah beres. Nah, kalau kita kunci
mati lagi. Aman, dipencet-pencet nggak akan bisa. Selanjutnya kamera mundur nih yang saya beli, yang pemasangannya plug and play untuk Agia. Jadi dia ngikut sama nyatu sama lampu ini, lampu plat nomor. Jadi lampu plat nomor sudah tidak saya aktifkan, bohlamnya saya cabut karena plat nomor saya sudah pakai cover yang ada akrilik dan ada lampunya. Jadi saya tidak mau double lampu, kelihatan jelek. Nah, kalau kamera ini nyatu sama cover lampunya itu. Nanti linknya kalau ada saya cantumkan ya, karena udah lama sih saya pasang beberapa part ini, walaupun bingung. Jadi dari beli langsung saya searching, langsung saya pasang-pasang. Lumayan ini, jadi tampilannya OEM, nggak kelihatan kayak aftermarket gitu. Hasilnya juga langsung bisa colok di head unit bawah. Nah, yang di luar lagi apa ini? Ini adalah tutup pentil. Ya, ini tutup pentil. Tapi tutup pentil ini mengandung sensor. Jadi ada sensor Bluetooth, nanti dia kirim sinyal ke unit yang ada di dalam dashboard supaya dapat memantau tekanan angin ban. Independen ya, tiap ban ya. Jadi ini RF right front, ya maksudnya ini sebelah kanan depan. Nanti yang di belakang juga ada. Nih, di belakang rear right. Jadi gini, atau right rear ya. Belakang di kanan. Di sebelah kiri juga gitu. Oke, ini untuk lampu mundur sama lampu sen belakang juga saya ganti LED semua. Oh ya, untuk pemasangan sen LED juga harus saya tambahkan semacam resistor ya, karena kalau nggak kedipnya bakal cepat. Nah, untuk tutorial mengenai hal tersebut boleh dicari di YouTube, banyak yang sudah share. Tambahan lagi untuk eksterior, pengaman bumper belakang dari besi, lumayan lah ya. Besinya nggak terlalu tebel karena ini yang KW, tapi oke lah, masangnya gampang juga. Sama itu aku pasang spring buffer kiri kanan, depan belakang. Untuk yang besi itu bracketnya ke situ ya guys, itu kiri kanan itu ke situ. Mana nih? Nah, itu satunya lagi. Untuk yang spring buffer dia aku pasang depan belakang. Baru aja kemarin pasangnya kiri kanan. Jadi tinggal tuh pasang dongkrak, naikin sampai ban kelihatan ngegantung gitu, baru deh pasang. Tinggal dikasih air sabun gitu aja, terus diikat sama kabel tis. Udah. Yang kurasain sih lumayan nyaman ya, lumayan nyaman, mengurangi limbung dan ngurangin, apalagi yang udah ganti velg mungkin ya, biar nggak mentok gitu aja. Oke, thank you. Apa ya yang saya modif ya? Nah, satu ini dulu deh. Ini adalah susah cari fokusnya. Nah, ini adalah unit untuk mantau tekanan angin ban. Nah, ketika dia ada sensor getar, tadi saya ketuk-ketuk, atau pas mobil lagi dinyalain, biasanya dia nyala sendiri. Dia akan memantau tekanan angin ban kita secara independen, suhu beserta tekanan udaranya. Di sini ada indikator cas, artinya dia sedang isi, karena ini ada sensor matahari. Jadi begitu kita tutup, nah dia nggak ngecas. Begitu kita buka, nah dia ada gambar matahari ini, nah lalu dia ngecas. Nah, gitu, lumayan membantu fungsinya ya. Seperti mobil-mobil berkelas lah ya. Ya, selanjutnya lagi di interior, ini adalah yang saya ganti spion beserta lampu kabin ya. Dia nyatu, punya Avanza lama kalau nggak salah. Jadi ini ada day and night manualnya. Jadi lumayan lah, di Agia kan nggak ada kayak gini ya. Dia kalau cetekin, silau cetekin aja, gampang. Ini PNP, udah saya pasang sendiri, gampang. Terus kalau ini bagi yang beli, nanti dia ada cuman ada tongolan kecil
Kalau nggak dikasih ini, saya kasih potongan selang ya, ini ya, potongan selang karet kayak gitulah, nanti ukurannya menyesuaikan. Kalau nggak dikasih gini dia getar banget nih kacanya karena ngegantung, jadi saya kasih tahanan, tapi jangan terlalu neken lah ya, sekedar tahanan itu lumayan membantu mengurangi getaran. Sorry, ini ada anak saya ikut ke sini. Selanjutnya lagi ini sun visor. Nah, bisa kita lihat ya. Ini kacanya, karena sun visor bawaan nggak ada kaca, saya inisiatif cari di Shopee kaca yang kiranya tipis. Ini tipis, jadi pas ditutup pun juga nggak ganggu. Nah, tuh sama yang sana juga, ini udah saya kasih. Nah, kacanya ini ada apa yang spesial? Kayak di mobil-mobil mewah gitu ya. Nah, kita kan pengen ya mobil kita senyaman mungkin ya. Nah, ini ada sensor sentuhnya, dia akan nyala. Nah, ini kalau malam lumayan terang nih kita untuk ngaca gitu ya. Nah, tinggal disentuh aja. Ini di dalamnya pakai baterai kalau nggak salah yang gepeng gitu, yang baterainya kayak baterai remote lah ya. Nah, ini lumayan ini. Sun visor sebelah sini juga saya kasih nih. Nih sama, tinggal disentuh aja. Ini pemasangan saya cuman pakai double tip aja. Kemarin sempat pakai cermin biasa, pakai double tip juga. Sudah saya tes, masangnya udah dari baru kemarin ini saya copot, aman kok, nggak ada rusak. Ini sun visornya kena double tip. Oke, aksesoris selanjutnya yang saya pasang yaitu dashcam ya. Dashcam ini menurut saya penting banget ya, walaupun kita nggak mau terjadi sesuatu, tapi kita setidaknya jaga-jaga, atau kalau enggak kita bantu pantau untuk kondisi lalu lintas. Seandainya ada crash, amit-amit ya, jangan kita semua lah, ada crash kita sendiri atau orang lain, kita bisa bantu, ada videonya gitu untuk kenyamanan kita bersama. Ini akan nyala otomatis ketika mobil di on kan. Nih contoh saya onin ya. Nah, saya onin. Nah, ini dia akan nyala. Nah, gitu. Ini saya pasang sendiri karena gampang. Ini kabel cuman masuk ke plafon, lalu ke bawah ke lighter. Nah, dashcam ini sendiri punya fitur hapus otomatis. Ketika memori penuh, dia akan hapus file yang paling lama terlebih dahulu. Oke, jadi ini ada kamera depan sama belakang ya. Saya belinya satu set, bisa di switch. Nah, ini akan nge-record bersamaan ya. Jadi waktu kita mau play, depan sama belakang ini akan sinkron. Suara juga akan rekam. Nah, begitu kita tiba-tiba ngalamin crash atau ada hentakan keras, si dashcam ini juga akan ada sensornya, dia akan langsung nge-record otomatis. Seperti contohnya ketika kita kena lubang atau kita kena posisi tidur yang lumayan keras, dia tiba-tiba akan emergency recording gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Twitter. Ini saya pasang sendiri Twitternya juga saya pasang sendiri. Ini udah PNP. Kalau masalah Twitter jenis di dalamnya bisa beli yang ukurannya masuk. Nah, itu aja, sesuaikan aja ya. Sorry, saya di sini nggak bisa kasih tahu cara pemasangan dan sebagainya karena saya nggak sempet videoin, nggak sempet record di sini. Saya cuma mau share aja apa aja yang saya pasang supaya bisa memberi inspirasi dan membantu membuat mobil kita lebih nyaman aja. Posisi Twitternya nih, ketika pintu ditutup, nah dia udah presisi, memang sesuai untuk ukuran Agya. Covernya udah pas. Nah, selanjutnya itu ini cover untuk kaca depan, kayak penghalang panas gitu ya. Nah, ini tinggal cantelin di situ, udah aman dashboard kita dari panas. Ini saya potong bagian atas bawahnya, saya potong supaya menyesuaikan ukuran kaca depan mobil gitu, Agya. Ini nggak bisa saya taruh di depan spion karena ada dashcam di situ. Dia sesuai fungsinya, yang penting menutupi dashboard kita atau pas kita istirahat mungkin, jadi biar lebih privacy gitu ya, terjaga ya, gak terlalu kelihatan orang.
Nah, yang hal kecil nih, kayak pocket nih saya pasang juga. Kargonet kecil gini, ini untuk naruh tiket-tiket karcis gitu, karcis parkir atau duit-duit kertas atau kartu e-tol. Nah, kayak gitulah, taruh di situ ya. Sebenarnya handphone juga bisa sih, cuman rawan jatuh. Yang selanjutnya lagi ini cup holder ya. Ini banyak juga nih di marketplace nih. Cup holder nih bisa naruh HP. Nah, ini bisa mekar. Sudah saya tes juga, kuat kok ini. Jadi dia masuk ke kisi-kisi gitulah. Fungsinya untuk dinginin minuman kita ya. Nah, lumayan lah. Bisa digeser misal posisi HP-nya kurang ke arah kita atau gimana. Nah, sambil nyetir, daripada tadinya saya pakai yang di sini, cuma agak ribet soalnya ngambil HP-nya, masang sama nyopotnya, sama pas di sini posisi nyetir kita kehalang layar gitu. Kalau di sini lebih rendah dan tetap kelihatan menurut saya sih. Terus kabel colokan juga dari sini tinggal ke bawah terus ke lighter gitu. Selanjutnya lagi adalah knop untuk tuas persneling. Ini saya beli online juga, kalau nggak salah dari luar negeri. Agak lama tapi murah tapi ya bagus. Ini universal ya, dia bisa untuk semua mobil kayaknya. Banyak pilihan lubang bautnya gitu. Ini oke juga, secara look menurut saya lebih gede dan lebih keren ya ketimbang bawaannya Agia yang bulat kecil gitu, lebih pendek. Ini lebih tinggi dan enak, jadi ngoper gigi feel-nya lebih ringan gitu jadinya. Tuh. Nah, ini saya di armrest juga saya beri semacam bantal gitu ya. Nah, ini ada kantong untuk HP juga. Ini gampang nih, tinggal diikat aja, ada talinya gitu. Gampang. Ukurannya kebetulan enak juga, pas di celah antara jok saya nih. Nah, jadi empuk, tebel dan empuk, lebih tinggi. Jadi waktu siku kita di sini bisa sambil megang setir kurang lebih ya. Misalnya di tol gitu yang jarang belok, oke lah supaya tangan bisa istirahat. Sekalian sama ini, nah, untuk punggung. Ini kebetulan motif-motifnya saya pilih yang ada merah-merahnya ya. Cuman ini merahnya merah-merah agak kecoklatan ini. Cuman ya oke lah. Terus selanjutnya jok saya. Ini jok saya Agia tapi udah nggak pakai yang jok pocong. Ini headrest saya custom. Jadi headrest ini pakai punya Avanza. Saya beli sendiri terus bawa ke tukang jok, bikinin dudukannya. Jadi jok ini kemarin tuh dibongkar, dibelah gitu. Sekalian saya kemarin kan pasang sarungnya ini, dibelah terus dilas, rangkanya dilas, dibikinin dudukan gitu. Kalau ke tukang jok pasti paham. Kemarin kena kisaran 800 dua jok ya. Udah pasang dudukan itu, sama ada kayak klip plastiknya itu untuk penguncinya. Ya setidaknya lebih enak, jadi headrest bisa di adjustable, udah bisa naik turunin aman, bisa ngaitin kayak gini bantal-bantalan juga. Tadinya saya mau pasang ini lepas mulu karena pocong kan, dia ngerucut ke atas gitu. Sekarang udah lebih oke. Ini tampilan dari belakang. Nih, headrestnya udah bisa diatur. Itu ada kompartemen untuk nyimpen tablet anak saya sama minum. Sama ini tempat tisu saya taruh di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini dah kalau dari belakang ya. Tuh, dari yang ini untuk armrest tadi. Tuh, tuas persneling, spion yang bisa DN naik. Nah, ini tambahan lampu kecil. Ini pakai double tip juga, jadi aman. Kemarin saya coba buka nggak ngerusak ini. Pakai double tip yang 3M ya, yang kuat. Ini lampu plafon sini. Soalnya kalau nggak ada ini, sini area belakang nggak dapat lampu. Kalau cuma ngandelin depan. Ini kompartemen bisa ditarik, bisa dibesarin. Oh, jadi gede, bisa naruh botol. Ini juga bisa dibuka, bisa naruh botol minuman. Biasalah kalau punya anak ya, resikonya ya gitu.
penampakan kamera belakang yang sambungan dari yang dashcam depan ya. Ini saya taruhnya di sini. Nah, jadi ini kaca belakang. Nah, itu saya sembunyiin di sini. Kabelnya nanti saya liatin kabelnya kemana. Nah, ini yang kamera belakang tadi kan. Ya, kalau pintu dibuka kayak gini nih penampakannya. Bagasi maksudnya. Nah, kabel tuh saya masukin ke sini. Ini yang selang air untuk wiper belakang. Jadi dia masuk sini, nyambung ke sini, sini masuk ke sini, sini ke plafon. Nah, plafon ini saya urutin terus sampai ke pinggiran plafon sana. Terus belok ke plafon depan, ketemu di dashcam. Lalu yang powernya dari plafon depan tuh tinggal ke pilar sebelah sana, turun ke lighter. Udah gitu doang, sekerjaan sendiri, bentar kelar. Yang penting yakin aja. Selanjutnya ini, tatakan ini seal plate supaya catnya nggak baret ya. Kalau ini saya skotlet kasar nih, skotlet kulit jeruk nih, biar kalau naikin barang kegores aman. Nih sama, oh iya, ini karpetnya saya pakai apa ini kemarin, trapo, punya trapo. Ini bekas bawa galon nih, jadi ngebekas belum dibersihin. Sekalian saya mau tunjukin, saya bukain sebentar nih. Kuat buka enggak ya? Oh, enggak kuat. Oke, bisa. Saya mau tunjukin ini apa? Yang mekanisme tombol itu. Copot juga. Nah, nih. Jadi mekanisme tombolnya kayak gini nih. Dia pakai yang untuk central lock pintu gitu. Nah, central lock untuk pintu itu kan. Ya, mungkin bagi yang nggak tahu bisa search. Jadi dia central lock itu, nih dia narik, ada besinya, narik sih tuas untuk buka ini. Nih, dia narik ini. Ini yang belakangnya si tombol tadi. Nah, saya masangnya cuman ngikutin baut yang ada. Nih, cuman yang ini saya nambah, yang ini saya ngebor sendiri nih. Yang ini saya ngikutin lubang yang ada. Ini sama ini, 2 baut untuk ngebaut si central lock itu. Nah, ini terus ini udah dapat dari paket sih, ininya juga. Ini kabel-kabelan udah PNP semua dia bikinin. Nanti tinggal ngurutin aja kabelnya kemana. Lewatnya juga itu tadi, tetap ke situ juga, ke sini, terus ke plafon. Nah, cuman untuk pemasangan detailnya boleh search ya, saya juga kayak gitu kok, belajar. Nih, ini yang sorry kotor nih ya, belum dibersihin nih, saya pakai trapo. Kualitasnya bagus nih. Dan presisi ya, kalau di sesuai mobilnya ya, Agia gitu ya. Saya pesen di ini traponya. Presisi dia, bagus. Oh iya, saya sama pasang lampu kolong. Jadi ada lampunya nih. Kolong saya nih. Tuh, ada lampunya ya. Lampunya ikut sama lampu yang ini. Nah, ini kan ada yang ikut pintu tuh. Jadi kayak gini contoh, pintu ini kan nyala karena pintu kebuka. Nah, ini sama. Pintu tutup. Kenapa? Belum mati. Ya karena mesinnya masih mati juga. Kalau mesin nyala, dia langsung mati begitu pintu ditutup. Tapi kalau mesin mati, dia nunggu beberapa detik untuk mati. Karena mungkin memang sistem seperti itu. Nah, kan mati sama ya, baru dicetekin balik off. Nih, lampu kolong juga saya pasang di belakang ya. Nah, saya pasangnya di sana. Di rel kursi bangku depan. Tapi terangnya sampai ke belakang. Jadi setidaknya menerangi bagian kolong nih, kaki-kaki. Tuh. Lebih ya sangat membantu lah. Jadi kalau mau turun nggak bingung cari sendal, nggak bingung cari barang jatuh gitu ya kan. Nah, sama hal yang kecil-kecil kayak gini ya, ini kan saya tempelin juga nih untuk naruh remote. Jadi remote tuh selalu saya taruh sini
karena Agia saya kan udah yang pakai remote itu kan, yang TRD kan, tinggal taruh set udah. Kalau kecil sih itu masalah selera ya yang ini ya. Selanjutnya lagi yang saya pasang modul untuk auto up power window ya. Kalau ini biasanya kan sekali tekan ke bawah dia turun. Nah, karena saya udah pasang modul yang up, kita nggak usah tahan lagi. Dah, lepasin aja, dia naik sendiri. Gitu. Lebih praktis lah ya, membantu. Tinggal cetekin sekali aja. Dah, naik sendiri. Oke, kayaknya sharing masalah part yang nempel di mobil kayaknya udah lah. Kayaknya cuman segitu. Nanti untuk yang hasil perlampuan saya kasih di bagian belakang ya, karena harus nunggu gelap kan biar tahu hasilnya gimana bedanya. Tapi saya nggak kasih video perbedaan sebelum sesudah. Maksudnya biar kalian tahu gimana kalau pakai LED gitu. Menurutku lebih worth it karena LED lebih adem, lebih panjang umur, lebih rendah dayanya, tapi terangnya kurang lebih bagus. Malahan untuk beberapa lampu lebih terang ketimbang yang halogen menurutku. Oke, tampilan sih masih standar. Yang aku ganti tadi semuanya itu hanya demi kenyamanan dan fungsinya saja. Oke, sampai di sini ya guys. Terima kasih. Yuk. Nah, dia jadi kayak gini. Nih, dia nyala. Aku pilih sih warna putih ya. Biasanya ada banyak pilihan, bisa warna biru atau merah. Oke, nah ini aku sambungin sama lampu kota. Di lampu kotanya, lampu apa tuh kayak DRL-nya nyala, dia ikut nyala. Oke, lampu utama. Nah, ini yang udah ganti LED. LED. Ya, jadi cahayanya putih. Sorry ini belum terlalu gelap sih, tapi ya oke lah. Tuh. Jadi lumayan. Ini yang lampu belakang, nomor belakang kayak gini. Injak rem mah. Nah, dia kalau direm jadi merah. Coba lepas. Nah, kalau dilepas jadi putih lagi. Coba lampu sennya. Ya, ini yang dibilang sen dajjal. Nah, karena emang LED yang sen ini terang banget. Tapi kalau terang ini bagusnya kalau siang jadi lebih terlihat. Nah,